بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmatul iman wal Islam, dan Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmat sehat, sehingga saya dan panjenengan semua bisa berkumpul di sini, di salah satu masjid, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan takwa. Kita sama-sama mempelajari agama ini dalam rangka mempersiapkan bekal kita untuk menyambut datangnya kehidupan akhirat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kaum muslimin yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita akan melanjutkan pada pelajaran yang ke-6. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6, yakni fi bayani hukmin niyyati fi siyami, tentang penjelasan hukum niat di dalam berpuasa. Penjelasan hukum niat di dalam berpuasa. Al-muallif beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyampaikan, alhamdulillah al-mutalli'i 'ala ad-dhamairi wal khafiyati, segala puji bagi Allah yang Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui hati-hati manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang samar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qaili innamal a'malu binniyat, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ya setiap amal ini tergantung niatnya. Setiap amal tergantung niatnya. Wa ala alihi wa ashabihi dhabil manaqibi wal karamat, dan semoga salawat dan salam terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang mereka memiliki kedudukan dan memiliki kemuliaan. Amma ba'd. Kata beliau Syekh Fauzan, i'lamu anna an-niyyata fi shaumi la budda minha. Ketahuilah bahwasanya niat di dalam berpuasa adalah perkara yang harus ada. Ya, niat
di dalam berpuasa ini adalah perkara yang harus ada. Ya, harus ada, wajib ada. Wa hiya syaratun li sihhatihi. Dan dia niat ini adalah syarat sahnya puasa. Ya, syarat sahnya puasa. Maka ketika kita berpuasa tidak ada niat, berarti puasanya sah enggak? Tidak sah. Kama annaha syaratun li sihhati kullil ibadati. Sebagaimana bahwasanya niat ini merupakan syarat dari seluruh ibadah. Ya. Maka ketika ya ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, apa itu ya, salat atau itu zakat, ya, semua ibadah jika tidak disertai dengan niat, maka ibadah-ibadah tersebut tidak sah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal ini tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karenanya ketika kita beribadah kok niatnya bukan karena Allah, ya, mungkin agar dianggap seorang yang alim, agar dianggap orang yang rajin beribadah, atau mungkin biar dilihat calon mertuanya, ya misalkan biar dapat anaknya karena oh ini rajin ibadah, maka dia tidak mendapatkan sesuatu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya bukan untuk Allah. Nah, maka ini niat ini merupakan perkara yang penting. Ya, maka setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa biha tatamayyazul ibadatu 'anil 'adat. Dan niat ini ya menjadikan terbedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Jadi niat ini membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contohnya orang mandi. Ya, orang yang membawa handuk kemudian ke kamar mandi, dia mandi. Orang lain nggak tahu dia mandi apa. Ya, apakah dia mandi wajib karena junub misalkan, atau mungkin mau sholat Jumat ada mandi wajib, ya, atau dia mandi biasa. Maka yang membedakan apa? Niatnya. Membedakan niatnya. Ya. Maka niat ini membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Wa in kana shaumu wajiban fala budda an yanwiyahu minal lail. Maka jika puasa yang dia kerjakan ini puasa wajib, maka harus dia meniatkan puasanya itu di waktu malam. Di waktu malam. Sebagaimana kemarin waktu puasa kapan? Kemarin ya. Seorang menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu nanti di sini itu namanya siang. An-nahar, siang. Ya, tulu'il fajri ila ghurubis syamsi itu namanya siang. Ya, ini nanti biar sama-sama paham. Kemudian dari ghurubis syamsi ila tulu'il fajri, dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar namanya apa? Malam. Ya, jangan dibedakan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada pagi, siang, malam. Ya, tapi di sini nanti ketika kita akan membahas ini biar mudah. Jadi yang namanya siang ini berarti apa? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang namanya malam berarti dari terbenamnya matahari
sampai terbit fajar. Makanya kemarin kapan waktu puasa dalam sehari? Ya, sampai ilal lail, sampai malam. Maksudnya apa? Sampai permulaan malam. Kapan permulaan malam? Tenggelamnya matahari. Maka orang yang berpuasa wajib dia harus meniatkan puasanya di waktu malam. Ya, nanti ada penjelasnya. Waktu malam berarti apa? Terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Ya. Wa yu'ayyin naw'iyyat as-shaumi alladhi yuriduhu. Maka dia harus menentukan jenis puasa yang dia ingin kerjakan. Di malam hari tersebut dia harus menentukan dia mau puasa apa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli mar'in ma nawa. Karena sungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia niatnya untuk apa? Ketika mungkin bangun malam, sahur jam 4, makan, dia niatnya untuk apa? Maksudnya seperti itu di dalam penjelasan ini. Wa dzalika bi an ya'taqida inda bidayatis shaum. Ya. Maksudnya dia menentukan jenis puasanya itu apa yang dia ingin kerjakan. Maksudnya dia membesitkan dalam hatinya ketika ingin memulai puasa annahu yasumu min ramadhana aw min qada'ihi aw annahu yasumu nadhran aw kafaratan. Apakah puasa yang dia ingin kerjakan ini adalah puasa Ramadan ataukah puasa qada? Qada itu berarti berpuasa di luar bulan Ramadan untuk mengganti yang ditinggalkan di bulan Ramadan, atau puasa nazar, ya. Tahu nazar ya? Ya. Mungkin misalkan dia nazar ketika saya nanti sehat, ini kan sakitnya lama. Insya Allah kalau saya sehat, nanti saya akan puasa 3 hari. Ini puasa nazar. Maka ketika dia sehat, maka dia wajib untuk berpuasa selama 3 hari. Au kafaratan, atau puasa kafaroh, ini juga wajib. Dan orang yang haji kemudian melanggar, dia harus berpuasa dan sebagainya, maka ini wajib ditunaikan. Ini dalam perkara wajib, puasa wajib. Ya, di malam harinya dia menentukan apakah saya mau puasa Ramadan ataukah saya mau puasa qada atau puasa nazar atau kafaroh. Ya, tentunya ketika di bulan Ramadan akan puasa Ramadan ya. Ini maksudnya adalah untuk membedakan puasa wajib yang mana. Karena setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, nah. Wa waqtu niyyati li hadha shaumil wajibi bi anwa'ihi minal lail. Dan waktu niat untuk puasa wajib dan jenis-jenisnya. Tadi apa? Puasa wajib jenisnya apa saja? Puasa Ramadan, terus puasa qada, terus nazar, kafarat. Itu jenis puasa-puasa wajib, ya. Itu niatnya minal lail, di waktu malam. Kapan di waktu malam? Dari terbitnya matahari sampai terbit fajar. Misalkan terbit fajar jam 4:30, adzan subuh ya. Niat puasa wajib kok jam 5, berarti sah nggak puasanya? Enggak, karena sudah melebihi waktu fajar. Berarti masuknya siang atau malam itu jam 5? Siang gitu bahasanya di sini ya. Ya jangan bingung. Kok nggak sih suka siang misalnya jam 5 misalnya. Maksudnya dalam bahasa ini seperti itu. Iya. Kalau di sini disebutkan bahwasanya dari terbit fajar sampai terbit itu termasuk kategori siang, ya, nahar. Maka dia niatkan di waktu malam, sawaun kana min awwalihi aw wasatihi aw akhirih. Ya, boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh di akhir malam. Ya, misalkan dalam satu malam maghrib itu jam 6 contohnya. Subuh itu jam berapa? 4:30. Ya 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 1, 2, 3, 4. Ya, 10,5. Dibagi 3 misalkan. Seandainya 12 itu aja 4 jam, 3,5 lah. Misalkan 6, 7, 8, 9, setengah 10. Dari jam 6 sampai jam setengah 10 berarti awal malam. Ya, sepertiga malam yang pertama. Ya. Kemudian setengah 10, ya, 11, 12, 1. Ya. Dari jam setengah 10 sampai jam 1 ya. Ya, jam 1. Ini berarti ya sepertiga malam yang kedua. Pertengahan malam. Dari jam 1 sampai jam setengah 5 ini merupakan sepertiga malam yang terakhir. Maksudnya seperti itu. Maka boleh meniatkan fi awwalihi awasatihi atau akhirihi. Boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh di akhir malam. Sehingga ketika mungkin kita jam 8 sudah ada niat, ya besok insya Allah akan ya puasa. Atau mungkin ketika kita di malam harinya sudah beli sate ayam misalkan, nggak persiapan sahur, ya itu berarti sudah otomatis niat untuk puasa. Ya, jadi sangat mudah. Jadi niat puasa itu sangat mudah, tidak perlu dipersulit, ya. Jangan sampai mau puasa nyong arep puasa Senin Kemis, tapi nyong durung ngerti niate misalkan, akhirnya puasa kan susah. Nyong arep sholat misalkan, arep sholat duha, nyong durung ngerti niate kayak sholat duha kepriman ya misalkan, itu mempersulit, ya, mempersulit karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan yang demikian, ya. Ketika kita punya niatan sholat di waktu duha, ya udah sholat duha. Ketika mau puasa Senin Kemis, pada hari Senin jam 4 bangun sahur, ya akan puasa Senin, kan mudah, ya. 5 rawa ad-Daruqutni bi isnadihi an Amrah an Aisyah marfu'an, ya, berdasarkan riwayat Imam ad-Daruqutni dengan sanadnya dari Amrah dari Aisyah marfu'an, bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbit fajar, ya, maka tidak ada puasa baginya. Misalkan terbit fajar jam 4:30, adzan subuh jam 4:30. Kok sebelum subuh belum ada niat, maka tidak ada puasa baginya. Kalaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ini kalau puasa wajib. Insya Allah nanti akan ada penjelasannya. Wa qala isnaduhu kulluhum thiqat, dan beliau mengatakan bahwasanya semua perawinya adalah perawi yang terpercaya. Wa an ibni Umar an Hafsata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar dari Hafsah, ya, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, beliau bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Wa fi lafzi wa man lam yajma'. Lafaz yang lain, wa man lam yajma' ay ya'zim. Dan barang siapa tidak ada tekad, ya, tidak ada keinginan asyama minal lail, untuk berpuasa di waktu malam tadi, jadi terbenamnya matahari sampai terbit fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Kenapa demikian? Kenapa orang yang belum meniatkan puasa sebelum terbit fajar ini tidak ada puasa baginya? Kata beliau Syekh Fauzan, ini alasannya. Wali anna jami'an nahar yajibu fihi shaumu, karena sesungguhnya seluruh siang, kapan siang? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.
Karena seluruh siang, kata beliau, berarti apa? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, yajibu fihi saum, maka wajib pada waktu tersebut untuk berpuasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari itu wajib untuk berpuasa. Iya. Fa idza fata juz'un minan nahar, kata beliau, maka apabila luput sebagian waktu dari siang, ya, jadi dari terbit fajar, contohnya misalkan dipakai jam 4:30 sampai jam 6, itu wajib semuanya puasa. Kalau ada waktu yang luput dari berpuasa, contohnya mungkin ketika dia niatnya jam 7 pagi, ya, padahal tadi terbit fajar jam berapa? 4:30. Dari 4:30 sampai jam 7 pagi sudah ada niat puasa belum? Belum. Kan nggak terhitung. Ini sebagian waktu siang luput, ya, lam tujad fihi niat, yang mana waktu tersebut tidak ada niat, lam yasihha shaumu jami'il yaum, maka tidak sah puasa dalam semua hari tersebut, ya, dalam seluruh hari tersebut. Li'anna niyata la tan'atifu 'alal madhi, karena sungguhnya niat ini tidak terbelokkan, ya, ke masa yang lampau, ya, niat. Yang namanya niat, kita meniatkan sesuatu tersebut sudah terjadi apa belum? Ya, saya berniat untuk membeli sate ayam. Sudah beli sate ayam belum? Belum, baru niat. Ya, saya berniat untuk menikah. Sudah nikah belum? Belum. Saya berniat untuk pergi ke Belik misalkan. Sudah pergi belum? Belum. Maka ketika dia berniat di jam 7, ya, padahal syarat berpuasa itu dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, berarti dari jam 4:30 sampai jam 7 dia belum niat. Nggak mungkin niatnya jam 7 untuk sesuatu yang sudah terjadi. Maksudnya Syekh Fauzan seperti itu. Ini bahasa logikanya kayak gitu. Iya. Itu alasannya kenapa orang yang sebelum fajar, sebelum waktu terbit fajar ini belumnya tidak ada puasa baginya. Ya. Wa niyyatu fi jami'il ibadat mahalluha al-qalbu. Kata beliau Syekh Fauzan, niat di dalam seluruh ibadah ini tempatnya di dalam hati. Tempatnya di dalam hati. Ya. Wala yajuzu at-talaffudzu biha. Kata beliau Syekh Fauzan, tidak boleh melafadzkannya. Tidak boleh melafadzkannya. Ini kata Syekh Fauzan. Ya, li'anna dzalika lam yarid 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal tersebut tidak datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, wala an ashabihi, dan juga tidak datang dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Jadi enggak ada riwayatnya Nabi ini melafalkan niat. Tidak ada riwayatnya para sahabat ini melafalkan niat. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari pun kita nggak mungkin melafalkan niat. Ya, saya ingin membeli sate ayam, misalkan itu enggak. Yang penting kita menyiapkan uang, pakai sepeda motor pergi, itu otomatis. Ya, maka seperti itu. Annahum kanu yaquluna nawaitu an asuma, ya, maka mereka Nabi dan para sahabatnya tidak pernah mengatakan saya berniat untuk puasa, nawaitu an asuma, nawaitu an usalliya wa ghairi dzalik. Ya, perkataan-perkataan seperti itu tidak ada. Tidak ada perkataan-perkataan seperti itu. Ya. Fattalaffudzu biha bid'atun muhdatsatun, maka melafadzkan niat ini merupakan perkara, ya, bid'ah, ya, perkara yang diada-adakan, perkara yang baru yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan memang demikian para ulama, mereka begitu perhatian sekali dengan hal ini. Artinya sesuatu yang tidak dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak juga disampaikan oleh para sahabat Nabi, mereka sangat berhati-hati untuk tidak melakukannya. Karena begitunya mereka sangat mencintai Rasulullah, sangat mengagungkan Rasulullah, sehingga apa-apa yang tidak datang dari beliau, maka para ulama berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mengerjakannya. Ya, karena ini perkara agama. Perkara agama yang mana apa yang dibawa oleh Rasul ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini kata ya Rasulullah, telah aku Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat untukmu. Ya, wa raditu lakumul Islam dinan, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini merupakan ayat yang terakhir turun. Ya, maka agama ini sempurna. Maka para ulama ya benar-benar ya berhati-hati dalam permasalahan ini. Ketika memang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya, tidak datang dari Rasulullah dan para sahabatnya, memang ya tidak dikerjakan. Wa yakfi fin niyyati al-aqlu wasyurbu bi niyyati shaum. Maka cukuplah dengan niat ketika makan dan minum. Ya, ketika kita di bulan Ramadan bangun pagi jam 3:30 atau jam 4, kemudian makan dan minum, mau ngapain? Kira-kira mau puasa. Kalau sekarang bangun pagi jam 4 makan enggak? Enggak kamu Renal? Makan enggak? Sekarang kok tadi misalkan tadi pagi jam 4 kok. Hari Jumat ya. Makan apa enggak rata-rata? Jarang ya. Kecuali mungkin keturun sorene ngelih nemen ya mungkin mangan. Ya. Dan ketika mau makan juga enggak ada makanan. Ya kalau hari-hari biasa. Makanya ketika sarapan ya. Misalkan pagi-pagi jam 4 gembluduk ngolet panganan ya berarti kelaparan itu namanya. Ya. Maka ya cukuplah dengan kita bangun ketika sahur, kemudian makan, minum, itu sebagai niat untuk mengerjakan puasa. Enggak mungkin jam 4 bangun makan ya. Ketoke bukan kebiasaan kita ya, bukan kebiasaan kita untuk makan pada jam seperti itu. Jadi memang dia tujuannya adalah untuk puasa. Hal ini nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata ya Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, huwa hina yata'asya, ketika makan malam. Yata'asya asya'a man yuridu sauma. Maka ketika makan malam ya dia niatkan untuk berpuasa. Maksudnya malam itu sahur. Ya, karena tadi malam dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar namanya malam itu. Ya. Dan biasanya dan sesuai sunnah juga ya maka makan sahurnya ya makan malam maksudnya makan sahur. Walihada yufarriqu baina asya'i lailatil 'id wa isya'i layali Ramadan. Maka maka berbeda antara orang yang makan malam pada hari Id dan makan malam pada bulan Ramadan. Ya, malam Ramadan. Ya kita mengetahui ketika di bulan Ramadan bangun jam 4, makan, minum, berarti itu tujuannya untuk puasa. Ya, tujuannya untuk puasa. Itu namanya niat. Wa qala aidun kullu man 'alima an ghadan min ramadhana, dan beliau mengatakan juga setiap orang mengetahui bahwasanya besok ya di bulan Ramadan wa huwa yuridu saumahu, kemudian dia ingin berpuasa pada besok harinya, faqad nawa, maka itu yang disebut niat. Misalkan di malam hari ini esok puasa, ya sudah niat berarti itu namanya. Apalagi didukung bangun pagi jam 4 makan minum, ya sudah pasti dia ingin berpuasa. Namanya itu adalah niat. Itu niat. Jadi niat itu tidak susah. Jangan sampai bingung. Niatnya apa ya? Nawaitu sauma ghadin. Duh, apa maning ya? Lalen misalkan.
itu tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya. Maka cukup dengan tadi, namanya niat itu di dalam hati. Dengan kita makan, dengan kita minum di waktu sahur, di waktu sahar, waktu sahur itu namanya niat. Jadi mudah. Wa huwa fi'lu 'amatil muslimin. Dan ini sudah dikerjakan secara umum oleh kaum muslimin dan mudah. Niat ini mudah, ya. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit, ya. Sesuatu yang mudah jangan dipersulit sehingga sampai-sampai dia tidak mengerjakan ibadah karena nggak tahu niatnya, ya. Dan dalam pelajaran agama pun itu dihafalkan, ya. Niat ini dihafalkan. Niat ini kayak gini, niat ini kayak gini, ya. Dan ini memang sebetulnya tidak ada dasarnya karena memang itu mempersulit, mempersulit. Dan agama Islam ini adalah agama yang mudah, ya, agama yang mudah. Wa amma shaumun nafli, adapun puasa sunnah, fa innahu yasihhu bi niyyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah ini sah ketika dia niatnya di waktu siang. Ya, siang berarti apa tadi? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya mungkin rata-rata, ya, nanti dalam riwayat Rasulullah itu pagi hari lah, ya, pagi hari. Ya. Bisyarti an la yujada munafin lisawmi fima baina tulu'il fajri wa niyyatihi min aklin wa ghairihi. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Antara terbit fajar sampai itu nyari apa? Coba dit. Antara terbit fajar sampai niat itu dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, misalkan nanti dikisahkan di sini, ya, bahwasanya Rasulullah pagi hari ketemu dengan Aisyah, tanya, apakah kamu memiliki makanan wahai Aisyah? Tidak ada makanan. Wah, kalau begitu saya akan berpuasa. Misalkan itu dilakukan jam 6 pagi. Syaratnya dari jam setengah 5 sampai jam 6 dia belum makan, belum minum, ya, belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baru dia boleh puasa sunnah. Ya, tapi ini hanya untuk puasa sunnah saja. Ya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ya, masuk kepadaku, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, hal indakum min syai'in, apakah engkau memiliki sesuatu, maksudnya makanan, wahai Aisyah, engkau memiliki makanan apa tidak? Faqulna la, maka Aisyah mengatakan tidak ada. Qala fa inni idzan shaimun, ya, maka sungguhnya jika demikian maka aku akan berpuasa. Ya, maka subhanallah ini, ya, beliau Rasulullah SAW, ya, mungkin kita tidak jumpai sekarang, ya, tidak jumpai sekarang. Renal di pagi hari, Renal misalkan tanya, wahai istriku ada makanan enggak? Enggak ada, ya, atau enggak? Mesti ada makanan, ya, kalau sekarang. Ya, adzan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ya, mohon izin nanti kita menyelesaikan sampai selesai pelajaran yang ke-6. Fadalla talabuhu lil akli ala annahu lam yakun nawasiyama qabla dhalik. Maka dalam riwayat tersebut, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang makanan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan?" Hal itu menunjukkan bahwasanya sebelum kejadian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum berniat untuk puasa. Belum berniat untuk puasa. Wa dzala qauluhu fa inni idzan shaimun, maka perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka jika demikian aku puasa, menunjukkan ala ibtida'i niyyati minan nahar, menunjukkan bahwasanya itu adalah permulaan niat di siang hari. Jadi Rasulullah tidak mengucapkan niat sebelum terbit fajar. Beliau meniatkan puasa ketika bertanya kepada Aisyah tidak ada makanan, maka dia berpuasa. Fadalla ala sihhati niyyati shaumin nafli, maka ini menunjukkan bahwasanya sahnya puasa, niatnya puasa sunnah pada siang hari. Maksudnya ketika dari terbit fajar sampai jam 7 misalkan, itu belum makan, belum minum, kemudian di jam 7 itu dia niatkan untuk puasa, maka boleh. Ini puasa sunnah. Fayakunu dzalika mukhassisan li hadithi man lam yubayyit as-siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Maka hal ini kondisi khusus. Padahal tadi ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tapi dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah bertanya kepada Aisyah,
ya mungkin di pagi hari, kemudian ketika berarti tidak ada makanan dia berniat untuk puasa. Maka untuk menggabungkan hal ini, ya para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadis ini man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu, ini adalah puasa wajib yang harus dia berniat sebelum terbit fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Ya, pagi hari tanya kepada istrinya, ya, wahai istriku ada makanan enggak? Oh enggak ada, ya udah saya puasa. Besok tanya lagi ada makanan enggak ada. Saya puasa. Besok tanya lagi kayak gitu lagi ya. Nah, dimarahin istrinya, kerjanya apa ini ya? Atau masak ya? Enggak ada. Ya. Misalkan seperti itu. Wa ma warada bi makna, ya dengan hadis yang semisal ini. Bi anna dzalika khasun bil fardi dunal nafli. Maksudnya yang dimaksud ayat hadis ini adalah untuk puasa yang wajib, bukan puasa sunnah. Wa dzalika bi syarti an la yaf'ala qabla niyyati ma yuftiruhu. Maka tapi syaratnya ketika dia puasa sunnah boleh puasa ya di pagi hari misalkan jam 6 atau jam 7 karena enggak ada makanan ya, tapi syaratnya antara subuh sampai dia mengucapkan niat ini belum makan, belum minum, ya, belum melakukan perbuatan batal puasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma an-naflu fayujzi'u bi niyyati minan nahar kama dalla alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam inni idzan shaim. Maka adapun ya puasa sunnah maka dibolehkan untuk niat di siang hari sebagaimana dijelaskan ya ditunjukkan oleh sabda beliau inni idzan shaim, jika demikian aku puasa. Wa tatawwu'u awsa'u minal fardhi, maka ibadah-ibadah sunnah ini lebih longgar daripada ibadah-ibadah wajib. Kama anna salatal maktubata yajibu fiha minal arkani, ya, maka sebagaimana ini contohnya di sini salat wajib, ya, maka wajib di dalamnya ada rukun-rukun kal qiyami, seperti berdiri. Ini wajib. Orang yang mampu sholat wajib berdiri maka wajib berdiri. Tapi sholat sunnah boleh duduk. Mau dia kecapean dan sebagainya, ketika dia mau sholat sunnah boleh sholat sunnah sambil duduk. Ya. Wal istiqrari al ardi. Kemudian dia tetap mengerjakan sholat ketika ya di atas bumi. Maksudnya apa? Ketika sholat sunnah, ya contoh ketika dia naik unta, dulu naik unta ya, naik kuda, sambil naik unta sambil naik kuda dia boleh sholat sunnah, boleh di dalam kendaraan. Tapi ketika sholat wajib maka dia harus turun dari kendaraannya. Jangan kita naik bis ya atau naik kendaraan mobil misalkan nyupir, ya. Kalau kondisinya nggak darurat, ketika mau sholat wajib maka dia boleh harus turun nyari tempat sholat. Tapi ketika sholat sunnah boleh ketika di dalam kendaraan. Ya, ini perbedaan antara ibadah-ibadah yang wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Ma la yajibu fit tatawwu'i tawsi'an minallah ala ibadihi. Maka ibadah-ibadah yang sunnah ini ada kelonggaran dari Allah kepada para hambanya turuqat tatawwu' untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Fa inna anwa'at tatawwu'at ya daiman awsa'u min anwa'il mafruḍat. Maka ibadah-ibadah yang sunnah ini ya senantiasa ya lebih longgar daripada ibadah-ibadah yang wajib. Wa hadza awsatul aqwal. Ini adalah pendapat yang pertengahan. Ya. Jadi ini sebagaimana tadi puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum subuh sudah niat. Tapi puasa sunnah enggak. Tadi buktinya Rasulullah di pagi hari tanya kepada Aisyah, ya ada makanan enggak? Enggak ada makanan, ya berarti kayak saya puasa. Maka boleh. Tapi kalau puasa wajib Ramadan boleh enggak? Enggak boleh. Harus pada waktu malam. Wa sihhatun niyyati tatawwu'i minan nahari marwiyatun an jama'atin minas sahabah. Dan niat ya sahnya niat ini ibadah-ibadah yang sunnah. Dalam hal ini adalah puasa sunnah di siang hari, ini banyak diriwayatkan oleh para sahabat, ya, banyak diriwayatkan oleh para sahabat.
Minhum Mu'adzin, di antara mereka adalah Mu'adz. Ya, siapa? Mu'adz bin Jabal. Ibni Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud. Wa Hudzaifah, ya Hudzaifah ibnul Yaman. Wa fa'alahu Abu Talhah wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa ghairuhum. Wallahu alam. Maka mereka para sahabat Nabi banyak yang meriwayatkan bahwasanya bolehnya ketika puasa sunnah ini meniatkan tidak harus sebelum terbit fajar. Adapun hadis yang menjelaskan bahwasanya ketika tidak ada niat sebelum terbit fajar, ya, walaupun ini berlaku secara umum di sini, tapi karena ada ya riwayat yang lainnya maka ini berlaku untuk puasa wajib. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ya, maka dari pelajaran yang keenam ini bisa disimpulkan bahwasanya ya niat ini perkara yang penting. Ya, untuk menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah. Termasuk ketika puasa Ramadan, maka wajib untuk berniat di malam hari. Adapun niat ini juga memiliki ya fungsi, di antaranya ada dua, ya kayak saya dapatkan di sini. Fungsi niat ada dua. Yang pertama, membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian yang kedua, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Dia menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, kan puasa. Tapi dia puasa apa? Kalau di bulan Ramadan jelas dia puasa Ramadan. Tapi kalau di selain bulan Ramadan, apakah dia puasa Senin Kemis? Apakah dia puasa qadha? Apakah dia misalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan? Ya, maka yang menentukan itu adalah niat. Dan niat pada puasa ini, pada puasa wajib harus dilakukan pada waktu malam, dan puasa sunnah boleh di waktu siang. Syaratnya antara terbit fajar dan dia meniatkan memunculkan niat ini, dia belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada perkara-perkara yang tidak benar, dan saya minta maaf kepada antum sekalian barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, kita tunggu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.